Halo Mas Adi, Halo Len. hari ini kita bakal bahas memorable research nih Mas. Yap. Saya akan bertanya ke Mas Adi 4 pertanyaan. Penelitiannya apa, temuannya apa, prosedur penelitian seperti apa, dan kenapa penelitiannya berkesan Mas. Aku mulai dari yang pertama ya Mas. Yap. Jadi penelitian apa yang berkesan buat Mas Adi? Oke, nah penelitian yang pertama ini adalah tentang associative thinking dalam kreativitas. Nah, ini mungkin di video ini saya agak panjang. Di topik kreativitas itu agak-agak punya posisi yang khusus di hati saya, Len. Jadinya mohon maaf kalau misalnya ternyata nanti saya ngelantur kemana-mana. Oke, siap Mas. Terus yang kedua saya juga mau minta maaf. Kayaknya penelitian ini tidak ada di bukunya Sternberg. Saya pikir dulu saya pikir rujukan saya itu dulu dari Sternberg, pas saya baca buku Sternberg yang baru tidak ada. Entah karena penelitian ini tidak ada di buku yang baru atau karena ini dari buku yang lain. Saya dulu bawakan ini sebagai materi yang utama karena dulu mengajar mata kuliah tentang kreativitas. Tapi pun biodatanya saya lupa, penelitinya siapa, tahun berapa itu saya lupa. Tapi mudah-mudahan cerita ini tetap bisa menggugah teman-teman untuk melihat kenapa topik kreativitas itu adalah topik yang sebegitu signifikan, segitu penting dalam topik psikologi kognitif. Oke, penelitiannya tentang apa Mas? Topiknya adalah tentang associative thinking di dalam kreativitas. Associative thinking sebagai salah satu proses yang terjadi di otak kita dalam proses kreatif. Oke, terus hasilnya gimana Mas? Hasilnya gamblang. Jadi bahwa proses berpikir asosiatif itu ternyata memicu kreativitas. Sesimpel itu. Nanti saya akan coba ceritain deh. Oke, prosedurnya bagaimana nih Mas? Prosedurnya seperti ini. Jadi kamu bayangkan subjek itu dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Oke. Nah, semua subjek itu diberikan sejumlah pasang gambar atau foto. Nah, entah ada 20 pasang, 30 pasang, bagian itu saya nggak terlalu clear tuh. Nah, jadi subjek di dua kelompok sama-sama disuguhkan pasangan-pasangan foto. Tapi penyuguhannya itu dibedakan. Jadi intervensinya, manipulasinya itu di sini nih. Untuk kelompok kontrol, pasangan gambarnya disuguhkannya itu berdampingan. Jadi jadi pasangan gambar yang pertama diperlihatkannya kanan kiri. Okay. Mungkin di meja, kalau dulu mungkin ditaruhnya di meja gitu ya, ini kanan kiri. Kemudian ada satu kertas yang dicetak nih ke gambarnya didampingkan kanan dan kiri. Pasangan kedua kanan dan kiri. Pasangan gambar yang ketiga kanan dan kiri. Kalau di kelompok eksperimen, gambarnya disuguhkannya ditumpuk, Len. Jadi kamu bayangkan dua gambar ini diedit mungkin di Photoshop atau saya nggak tahu tahun itu caranya gimana, tapi jadinya fotonya ditumpuk transparan. Mungkin kalau sekarang kita pakai aplikasi seperti Procreate, CorelDRAW, atau Photoshop, itu dua aplikasinya ditaruh di layer dengan tipe layer multiply. Oke. Nah, pasangan gambar ini diberikan berulang-ulang kepada masing-masing subjek pasangan. Jadi per gambar 1, per gambar 2, per gambar 3. Jadi mungkin kalau sekarang kita lakukan penelitian ini, kita replika, prosedurnya adalah kita mengundang semua subjeknya either pakai lihatnya dari handphonenya mereka atau dari tabletnya mereka, di komputer screen mereka masing-masing, atau lihat ke depan gitu ya, ke layar di InFocus. Kemudian kita tayangkan sebuah PowerPoint, dan PowerPoint-nya itu gambarnya adalah pasangan gambar tersebut. Kalau subjek yang di kelompok kontrol, gambarnya berdampingan, kita tinggal ganti satu slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide. Kalau yang di kelompok eksperimen juga sama gitu, kita pasang PowerPoint-nya di slide 1, slide 2, slide 3, sampai semua pasang gambar terputar dan mungkin berulang-ulang. Dan yang perbedaannya adalah bagaimana pasangan gambar tadi disuguhkan. Gitu. Nah, itu baru proses stimulusnya. Nah, kemudian setelah proses stimulus, fase stimulus itu dilakukan, fase yang berikutnya adalah fase respon. Setiap subjek, semua subjek dari kelompok manapun itu sama-sama ditugaskan untuk menulis sebuah cerita. Oke, dikasih waktu, saya lupa berapa menit, tugas mereka kemudian dikumpulkan, tulisan mereka dikumpulkan, dan tulisan mereka diberikan kepada satu panelis seniman profesional. Jadi ada 3 atau 5 orang.
panelis seniman ini jadinya akan diminta expert judgment-nya. Dan untuk menjaga supaya prosedurnya valid, supaya datanya valid, menghindari error, penelitian ini memberlakukan blind control. Jadi panelisnya tidak tahu bahwa subjeknya itu dibedakan treatment, ada 2 treatment. Dia tidak tahu bahwa ada 2 treatment, apalagi dia tidak tahu mana tulisan yang datang dari subjek kelompok 1 maupun kelompok 2 gitu ya. Panelisnya, subjeknya juga tidak tahu bahwa nanti tulisan mereka akan dinilai. Jadinya mereka tidak pura-pura juga, pokoknya mereka nulis saja gitu. Situasinya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga si subjek tidak merasa bahwa gambar yang tadi dilihat itu akan mempengaruhi tulisan mereka. Nah, mereka udah nulis. Ingat, gambar-gambar ini pasangannya sama, cuma disuguhannya berbeda ya. Hasilnya, berdasarkan judgment-nya para panelis, tulisan dari subjek-subjek yang dari kelompok eksperimen itu lebih kreatif daripada subjek-subjek dari kelompok kontrol. Oh, oke. Jadi artinya somehow si prosedur mempairing gambar tersebut itu jadi punya dampak terhadap kreativitas mereka. Oke, yang mengagumkan tentang penelitian ini bagi Mas Adi apa tuh? Oke, lebih jauh lagi. Jadi kamu perhatikan nih, kalau buat saya pribadi, kamu tadi waktu saya ceritanya kamu udah gitu. Tapi kalau dilihat lagi-lagi desain eksperimennya itu menurut saya sangat mengagumkan. Ini adalah periode di mana teknologi digital belum ada, kemudian mereka harus meneliti tentang sebuah proses yang terjadinya di dalam kepala kita. Kita tahu itu terjadi di otak, tapi kita nggak tahu cara bagaimana membaca otak subjek. Jadi mereka hanya melakukan mengecoh dan merangsang lewat stimulus di lingkungan. Dalam hal ini stimulusnya visual, diperlihatkan aja. Tapi itu mereka sudah bisa membuat mengambil kesimpulan yang sangat tajam. Jadi penelitian di sini kan menduga bahwa mereka tuh menduga proses kreatif pada level saraf, pada level sel-sel saraf di dalam otak. Kreativitas itu selama ini pada saat itu pun didefinisikannya saya rasa sebagai kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu yang bernilai. Tapi itu belum menjadi definisi yang cukup untuk penelitian kognitif, Len. Kemudian mereka coba gali lebih lanjut. Jadi sebetulnya yang membuat sebuah produk kreatif itu dibilang baru dan bernilai, itu kenapa? Memang sampai sebuah produk itu punya nilai baru dan bernilai, itu karena apa? Didapatlah dugaan bahwa ketika seseorang itu berkreasi, sedang berkreativitas gitu ya, mereka tuh menghubungkan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain. Saya mau mundur sedikit di waktu kamu belajar tentang teori perception and attention, itu ada satu teori tentang parallel distribution network kalau nggak salah namanya. Teori ini menceritakan bagaimana sel-sel saraf kita itu saling berkomunikasi untuk sampai akhirnya memahami sebuah objek. Ada satu peristiwa saraf namanya itu spreading activation. Jadi satu sel saraf itu berhubungan dengan beberapa sel saraf yang lain. Dianggapnya satu sel saraf ini mungkin menyimpan informasi tertentu, mungkin memori kamu tentang satu topik gitu ya. Nah, kalau sel saraf itu terangsang, mungkin karena kamu mendengar sesuatu atau kamu menonton sesuatu, sel saraf ini akan teraktivasi, akan terangsang. Jadi ada sinyal listriknya. Karena dia juga berhubungan dengan beberapa sel saraf yang lain, ya juga cuma beberapa ya, tapi banyak. Maka sel saraf yang lain itu juga akan kesetrum. Dan kalau misalnya satu sel saraf kesetrum, sel yang lainnya juga kesetrum itu. Jadi dan sel saraf yang kesetrum tadi menyetrumnya lagi, dan yang sel saraf yang berikutnya menyetrum lagi, sel saraf berikutnya menyetrum lagi. Jadi peristiwa fenomena neurons ini namanya adalah spreading activation, aktivasi saraf yang menyebar gitu loh. Ingat kalau kita bicara tentang definisi, cara memahami definisi itu seharfiah itu tuh. Nah, balik ke penelitian ini, jadi penelitian ini tuh ceritanya menspekulasi bahwa
kalau di dalam kreativitas yang terjadi adalah satu saraf, satu gagasan, satu ide itu berhubungan dengan ide yang lain. Dan mungkin hubungannya sangat jauh sehingga nggak lazim buat orang. Kayak misalnya kalau kamu ditanya pemandangan, orang akan cenderung menjawab gunung gitu ya. Kalau kita buat asosiasi bebas. Coba mungkin ada sedikit orang yang bilang pemandangan, dia bilang sepatu. Padahal itu benar. Itu tetap benar gitu. Nah, jadi di sini peneliti itu menduga bahwa kreativitas terjadi karena ada dua gagasan itu yang tadinya tidak berhubungan dipadukan. Nah, memadukan dua gagasan inilah yang disebut sebagai associative thinking. Tapi kan associative thinking ini masih gagasan yang sifatnya spekulatif, masih abstrak. Si peneliti ini, Len, dia menerjemahkannya dalam bentuk yang sangat harfiah. Jadi waktu si subjeknya diperlihatkan stimulusnya, yang tadi itu stimulusnya pairingnya ada yang berdampingan dan ada yang menumpuk, itu sebetulnya dia memanipulasi associative thinking. Dibanding kamu melihat satu gambar sendiri, kalau didampingkan dan ditumpuk, itu maka akan terjadi associative thinking. Nah, kalau gambarnya didampingkan dengan ditumpuk, maka dugaan mereka yang ditumpuk itu akan lebih asosiatif dibanding yang cuma didampingkan. Jadi bayangkan bahwa si peneliti ini berspekulasi dari sesuatu yang spekulatif, kemudian dia buktikan ke dalam sesuatu yang nyata lewat prosedur eksperimen. Dan lucunya kan ini sangat harfiah ya, tapi nggak ada yang kepikiran gitu. Bahwa untuk membuktikan bahwa kreativitas itu terjadi karena seseorang itu menggabungkan antara dua ide yang tidak berhubungan tapi jadi berhubungan. Nah, ya Mas, kan in hindsight ini sebenarnya prinsip ini obvious banget ketara gitu ya Mas. Tapi kenapa kita nggak ngelihat Mas? Kayak sepertinya ya karena produk-produk kreatif itu memang punya ciri khas menghubungkan dua gagasan. Tapi kalau kita lihat kembali ke desain eksperimennya, saya rasa memang tidak semua orang bisa melihat bahwa yang namanya menghubungkan dua gagasan itu secara visual adalah seperti ini. Tidak semua orang itu reflektif. Salah satu kompetensi soft skill yang dimiliki oleh seorang peneliti metode eksperimen, terutama kalau dia penelitiannya adalah behavioristik dan kognitivistik ya, adalah orang-orang ini biasanya sangat reflektif dan berpikirnya itu sangat harfiah. Kayak tadi tuh Len, bahwa yang namanya mengasosiasikan pikiran itu jangan-jangan bisa distimulasi dengan cara dua gambar dihubungkan. Saya rasa kenapa tidak obvious, karena tidak semua orang berefleksi seperti ini. Karena kalau semua orang berefleksi seperti ini, orang-orang kreatif akan cenderung untuk mendekorasi kamar mereka, ruang kerja mereka seperti ini. Tapi kalau kamu lihat orang-orang kreatif, orang-orang yang ingin terinspirasi, yang nggak usah orang-orang kreatif, misalnya karyawan, cara mereka mendekorasi ruangan mereka itu adalah dengan membuat ruangannya supaya menjadi penuh inspirasi. Tapi kan membuat associative thinking dengan membuat inspirasi itu kan beda. Menginspirasi seseorang itu adalah kata yang menurut saya masih abstrak. Tapi membuat asosiasi itu jadi sudah lebih konkret. Jadi saya rasa ini yang membuat prinsip yang se-obvious ini yang dipraktikkan oleh penelitian tadi itu ternyata masih banyak sekali luput oleh orang, bukan hanya oleh orang awam sih, bahkan kita orang-orang psikologi juga mungkin banyak yang terlewat ya. Oke, Mas. Kalau misalnya produk kreatif tuh contohnya gimana, Mas? Yes, tadi tuh gagasan bahwa satu produk kreatif itu sepertinya memang punya karakteristik menghubungkan dua atau beberapa gagasan yang tadinya sepertinya tidak lazim, tapi setelah dihubungkan jadi sangat masuk akal. Itu memang karakteristik yang sangat khas dari produk kreatif. Saya kayak bisa kasih dua contoh. Yang pertama adalah produk iPod, yang kedua adalah nanti saya cerita yang ini deh, tentang filmnya Pixar. Oke, yang pertama adalah produk iPod. Saya nggak tahu deh, Lena pernah pakai iPod nggak? Pernah, Mas.
Nah, jadi itu udah masuk dalam teknologi yang dipakai oleh generasi kamu ya. Saya Iya. merasa tua sekali deh. Oke, beda dengan iPhone dulu, iPod itu ada portable music player ya. Jadi dia belum punya. Kamu dulu pakai iPodnya yang sudah pakai screen atau yang iPod masih Touch sih, pakai Mas. click wheel? I- Oh, udah iPod Touch, oke. Iya. Berarti iPod Touch itu kan kalau nggak salah rilisnya setelah iPhone ya. Jadi Iya. jadi iPod tapi dalam bentuk fisik yang seperti iPhone dengan layar yang besarnya dulu tuh berapa ya? Dulu 4,5 Ke inch atau iPhone 4, Mas, dulu. ya sudah iPhone 4. Oke. iPod generasi pertama itu tidak ada touchscreen-nya, layarnya kalau nggak salah cuma 1, sekian inci, jadi kecil sekali. Mungkin kita bisa, mungkin teman-teman, saya mesti siapin gambarnya, tapi teman-teman Google aja Tahu deh. kok, Mas. Dan kalau navigasinya pakai click wheel. Nah, yang saya mau ceritakan adalah iPod itu bukan produk portable music pertama sebetulnya. Portable music player yang pertama dulu adalah buatannya satu perusahaan namanya Creative. Nama produknya Jukebox. Tapi produk ini nggak populer di pasaran. Pada saat Creative itu menerbitkan Jukebox, itu storage-nya 40 giga. Waktu pertama kali Apple mengeluarkan iPod, kalau nggak salah itu ada pilihan 8 giga, ada pilihan 12, kemudian akhirnya iPod-nya sendiri sampai ada yang 40 giga, ada yang 120 giga, kemudian ada iPod mini yang cuma 1 giga, 2 giga, 4 giga gitu. Tapi awalnya iPod itu kalau nggak salah 8 giga deh storage-nya. Creative itu sudah rilis 2 atau 3 tahun sebelum iPod. Itu sudah 40 GB storage-nya. Kenapa produk ini gagal? Kalau menurut saya, karena asosiasi proses mentalnya keliru. Ternyata, jadi produk ini mengasosiasikan antara storage yang besar dengan pengalaman menikmati musik. Dan itu ternyata salah. Ternyata ternyata orang tuh tidak perlu untuk bawa segudang musiknya ke dalam satu player. Jadi bukan membawa semua musik dalam satu player yang dibutuhkan gitu. iPod itu berhasil mengcrack masalah ini. Jadi ceritanya gini, pengalaman musik kita itu adalah pengalaman yang sangat emosional. Dan pengalaman emosional itu yang muncul kapanpun. Kamu bisa sedih sekarang, happy sekarang, kamu lagi nggak ada emosi apa-apa, lagi nungguin temen di Starbucks, tiba-tiba diputar lagu Natal ngingetin kamu waktu dulu masih umur 7 tahun, kumpul sama semua keluarga deket pohon Natal, dan kemudian kamu jadi emosional, kamu jadi pengen dengar satu lagu. Oh, saya pengen dengar lagunya Natalie Cole yang have a something gitu. Pengalaman musik kita seperti itu. Jadi, nah koleksi lagu yang kita dengarkan itu kita akumulasi sepanjang umur. Dari kita dengar musik pertama dari umur misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan dengan lagu yang kemudian genre-nya beda-beda. Kamu punya musik-musik nostalgia kamu. Gitu. Nah, setiap lagu itu tercantol ke episodic memory tertentu, dan setiap lagu terasosiasi dengan emosi tertentu. Jadi, saya bukan ingin bawa 40.000 lagu saya. Saya ingin pada momen saya rindu lagu X, saya bisa putar lagunya langsung. Saya ingin dengerin beberapa lagu di dalam satu playlist yang saya ingin susun sendiri. Dan saya ingin pada momen saya tertarik dengan satu lagu, saya langsung pengen punya lagu itu. Nah, 3 ini yang tidak dimiliki oleh Jukebox. Jadi saya ingin pada saat saya dengar satu lagu tertentu, saya bisa langsung dengar detik itu juga. Itu sangat simpel, tapi tidak terjadi di Jukebox. Jadi bayangkan dengan storage 40 giga, kamu bisa naruh entah berapa ratus lagu. Untuk mencari satu lagu tuh kamu mesti klik terus sampai ketemu lagunya. Pada saat ketemu lagunya, kamu udah mobilnya udah kemana, kamu udah mesti ngapain lagi, kamu butuh literally, saya pernah nyoba waktu itu kan, teman saya punya Jukebox, literally butuh saya 5 menit untuk menemukan satu lagu yang saya ingin dengar. Gitu. Udah nggak mood ya, Mas? Udah hilang tuh moodnya, saya udah entah dipanggil oleh siapa gitu, dan
Dan itu pengalaman emosinya jadi udah hilang. Dan itu yang menjadi solusinya iPod. iPod membuat navigasi dengan klik wheel itu bisa menemukan lagu yang kamu inginkan. Out of 10,000 of songs in your iPod, kamu bisa menemukannya kurang dari 30 detik. Klik wheel kan kalau bisa kamu putarnya lumayan nafsu itu kan meret gitu. 10.000 daftar itu ya tiba-tiba ke bawah aja hanya dalam beberapa detik. Itu adalah kuncinya. Asosiasinya adalah musik adalah sesuatu yang instan. Jadi di storage yang besar kamu harus bisa menemukan instan juga. Terus yang kedua, waktu itu di jukebox, entah waktu itu belum bisa atau kalau buat playlist ya nemuin satu lagu aja perjuangannya minta ampun, apalagi membuat satu playlist. Di iPod waktu itu kalau kamu ngerasain sendiri kan bikin playlist itu gampangnya minta ampun. Yeah. Dan itu belum lagi sekarang music player yang baru kan bisa melihat kategorinya gitu. Oh, kamu berarti suka lagu yang seperti ini, kemudian kamu direkomendasikan lagu-lagu tertentu. Yeah. Membuat playlist di iPod itu sebegitu nyamannya. Jadinya kamu tuh senang bikin lagu. Ini lagu untuk mood ini lagu buat jogging, ini lagu buat kalau lagi di mobil, ini lagu kalau lagi macet. Setiap occasion, setiap konteks kejadian tertentu kamu punya playlistnya. Ini lagu saya sama yayang saya. Ini lagu broken heart kamu. Itu kamu punya playlistnya. Itu yang kedua tuh. So pengalaman musik itu, satu pengalaman emosi musik itu adalah dengan beberapa susunan playlist. Jadi harus bisa dibuat. Jadi asosiasinya seperti itu tuh. Yang ketiga adalah kalau saya mendengarkan satu lagu dan saya suka, saya mesti bisa punya lagu itu langsung. Dan itu yang terjadi dengan iPod, dengan iTunes Music dan iPod. Kamu bisa langsung membeli musik online. Begitu kamu mau satu lagu, kamu bisa beli. Sekarang lebih heboh lagi. Sekarang ada Spotify, kita nggak perlu beli satu lagu, kita tinggal langganan layanannya, dan setiap bulan kita bayar sekian dolar, sekian rupiah ya. Berapa sekarang? 59.000, 53.000. Ini kita mesti dapat uang karena promosi nilai. Itu sekarang dengan sebegitu murahnya kita dapat sekian banyak lagu dan menemukannya mudah. Ada satu aplikasi yang sekarang saya mau nyari satu lagu, tapi saya nggak tahu judulnya. Ya udah kita gumamkan aja nadanya, kemudian muncul. Produk-produk kreatif itu selalu berhasil menemukan asosiasi yang menjadi kunci tentang satu pengalaman, satu tingkah laku tertentu. Musik, asosiasi pengalaman dengan musik itu apa aja? Quick, emotional. Asosiasi itu berhasil dirangkum dengan baik, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah mesin, diterjemahkan menjadi sebuah aplikasi, sehingga pengalaman menggunakannya itu benar-benar mengenhance pengalaman musik. Saya bukan pengen pengalaman teknologi, saya pengen pengalaman musik. Oke. Kayak tadi lagi ya Mas, sebenarnya seems obvious, tapi nggak disadari gitu ya Mas? Nggak disadari. Asosiasi itu begitu. Ya kayak tadi saya bilang, ketika seseorang itu terpikirkan satu ide, terjadi spreading activation. Ketika saya bilang musik, sel saraf yang terkait dengan musik di sel saraf saya yang berkaitan dengan musik itu juga teraktivasi. Mungkin saking banyaknya yang teraktivasi, menemukan satu atau dua yang sebegitu core, yang sebegitu intinya, yang menjadi makna, itu jadinya sulit. Oke. Kalau contoh lainnya apa, Mas? Tadi saya janji ada contoh lain ya. Contohnya itu adalah film. Mungkin contoh yang saya pengen cerita itu adalah film-filmnya Pixar. Ini udah bukan asosiasi dua ide, tapi asosiasi beberapa ide. Satu film yang saya mau angkat itu adalah tentang film yang Pixar yang The Incredibles yang pertama. Kamu bayangkan melihat film The Incredibles sebagai dua posisi ya. Pertama, posisi kamu sudah menonton. Pertama, konteksnya kamu sudah menonton film The Incredibles. Kamu udah nonton film Incredibles belum? Belum, Mas. Oh no, serius? No. Ini berarti ceritanya tidak akan terlalu menggugah kamu. Oke. Tapi tahu Pixar dong. Ya, aku tahu filmnya kok Mas tentang apa. Oke, Pixar itu kan ada satu sequelnya, jadi Incredibles 2 dan The Incredibles. Ini saya membicarakan yang Incredibles yang pertama. Oke, kamu bayangkan kamu sebagai orang yang sudah nonton The Incredibles, dan kamu bayangkan kamu sebagai orang
timnya Pixar waktu dapat gagasan tentang filmnya. So kita jadi yang posisi pertama nih ya. Oke. Well, ayo kita meeting, ayo ada yang punya ide untuk sebuah film atau enggak, tolong pitch gitu. Nah, cerita prosedur sebuah meeting pitching film itu seperti itu. Gimana kalau kita bikin film ceritanya tentang ini. Nah, nggak bisa tuh tentang gimana kalau kita bikin cerita superhero. Nggak, itu basi tuh. Kamu harus nge-pitch suatu premis yang kuat. Semakin dari premisnya sudah terlihat originality-nya, value-nya, maka pitch-nya, filmnya akan semakin menggambarkan nilai kreatif, nilai jual yang sangat tinggi. Yang kebayang sama saya adalah waktu itu salah satu orang di timnya itu nge-pitch-nya begini, mungkin satu atau kemudian dirembukin tapi jadinya gini. Ayo kita bikin film apa ya? What if kita bikin film tentang superhero? Udah banyak film tentang superhero. Oke. Gimana kalau kita bikin film tentang keluarga superhero? Itu udah mulai unik tuh. Oke, nggak banyak tuh film tentang keluarga superhero. Tapi ada lagi nggak yang bisa di enhance? Oke, gimana kalau kita bikin cerita tentang a family of superheroes coming out of their retirement? Which itu adalah premisnya film The Pixar. Keluarga superhero yang akhirnya keluar dari masa pensiun mereka. Dan itu baru dengar satu kalimat itu aja orang akan terkesima. Tunggu. Oke, film superhero. Oke, ini film keluarga superhero. Jadi semua anggotanya superhero. Yes. Dan mereka keluar dari pensiun, dari masa pensiun mereka. Tunggu. Gue nggak ngerti kenapa ada cerita pensiun ya. Ada satu konteks yang sebelumnya tidak tertempel di situ. So, jadilah ceritanya. Karena Helena belum nonton, aku coba cerita sedikit. Mudah-mudahan ini nggak 2,5 jam. Ada dua orang superhero, satu laki-laki dan satu perempuan. Bayangkan ada di satu masyarakat itu ada banyak superhero, ada orang-orang dengan super abilities. Okay. Ada yang cepat, ada yang kuat, ada yang elastis, ada yang bisa terbang, ada yang bisa menghilang gitu ya. Nah, superhero ini kemudian dimanfaatkan dalam tanda kutip baik ya, dimanfaatkan oleh pemerintah. Daripada mereka menjadi vigilante, daripada mereka main hakim sendiri, gimana kalau mereka dilibatkan sebagai bagian dari hukum? Jadilah tuh. Jadi superhero ini menjadi bagian dari tenaga police and justice, sampai suatu hari terlihatlah bahwa orang-orang dengan super ability ini kadang-kadang mereka membahayakan orang lain, masyarakat biasa. Sehingga pada tahun sekian gitu, superhero itu dipensiunkan. Jadi tidak ada lagi superhero. Semua superhero ini semuanya identitasnya rahasia, yang tahu cuma pemerintah. Nah, mereka dihimbau untuk tidak lagi beraksi tapi identitas mereka dilindungi. Nah, ceritanya ada dua superhero, laki-laki dan perempuan, saling jatuh cinta, kemudian mereka menikah. Setelah bertahun-tahun menikah, dia udah masuk usia dewasa lanjut, udah midlife crisis gitu. Tuan merasa bahwa kok gue sekarang kayak gini-gini aja, kok gue jadi seperti jadi pegawai biasa, padahal dulu kan gue superhero segala macam, dan kemudian dia tergoda untuk kembali beraksi. Padahal sudah tidak boleh ada lagi superhero. Nah, singkat ceritanya nih, si dua superhero ini menikah, setelah punya anak segala macam, si superhero yang lakinya, si ayahnya, si suaminya itu tergoda untuk kembali beraksi, kemudian akhirnya dia dapat misi rahasia, dan kemudian dia beraksi sampai ceritanya, untuk saya pendekin, semua keluarganya tahu bahwa ayahnya tidak lagi menyembunyikan kekuatan supernya, dan akhirnya semuanya entah gimana akhirnya harus menyelamatkan sekeluarga karena mereka keselamatannya diancam oleh satu orang villain, satu orang penjahat. Nah, itu kenapa ceritanya a family of superheroes coming out of their retirement.
Jadi bayangkan bahwa waktu mereka membuat cerita itu ada gagasan-gagasan yang dihubung-hubungkan dan kadang-kadang gagasannya itu antara satu dengan yang lain itu tidak berhubungan. Tapi begitu udah diracik, film The Incredibles itu jadi sangat masuk akal. Iya ya, jadi begitu ya, nggak kayak seakan-akan tidak mungkin tidak seperti itu. Kayak balik lagi kayak tadi responnya Helena tentang iPod, iya itu obvious ya, mestinya itu dari dulu portable music kayak gitu ya, kenapa nggak dari dulu ada ya? Gitu. Oke, terus implikasinya gimana, Mas? Saya rasa ilmuwan psikologi punya sangat peluang menjadi pendorong kreativitas. Kita sempat bicara tentang bagaimana kreativitas itu sekarang industri itu sedang mengusahakan supaya masyarakat menjadi individu kreatif. Jadi saya rasa ilmuwan psikologi punya peran penting. Jadi yang membuat masyarakat kreatif itu bukan cuma sekedar orang-orang yang belajar di fakultas desain interior, desain grafis, arsitektur, seni atau sastra. No, peran penting yang juga perlu diambil itu adalah oleh orang psikologi. Misalnya nih, katakanlah di area desain interior. Prinsip-prinsip tentang kreativitas seperti yang tadi associative thinking itu yang bisa mempraktikkan itu adalah orang-orang psikologi. Kalau orang psikologi yang turun tangan, mereka mengerti bahwa untuk membuat ruangan itu menjadi inspiring, itu sebetulnya bisa di-customize. Kalau pakai prinsip associative thinking, berarti associative thinking apa yang harus dipicu supaya seseorang yang bekerja di ruangan tersebut bisa berkreasi sesuai dengan profesinya dia. Mungkin associative thinking yang perlu terjadi antara dokter, lawyer, atau desainer, atau koki, atau guru, itu beda-beda. Jadi yang disebut sebagai ruangan yang inspiring itu nggak seragam antara profesi, lintas profesi, tapi bisa berbeda-beda. Nah, guru itu diminta untuk murid-muridnya dibuat kreatif, tapi nggak ada yang ngasih pembekalan kepada guru bagaimana cara membuat murid kreatif. Ilmuwan psikologi itu bisa tuh memberikan pelatihan kepada guru. Oh, ibu perlu memberikan ini. Misalnya tadi associative thinking. Prinsip kreativitas yang lain itu misalnya adalah pujian yang seperti apa, gitu. Penghargaan seperti apa yang lebih kuat untuk merangsang kreativitas. Terus misalnya budaya, kalau di teori kreativitas itu ada salah satu karakteristik lingkungan yang sangat kreatif itu adalah lingkungan yang horizontal. Lingkungan horizontal itu artinya antara orang-orangnya itu tidak ada senioritas dan tidak ada junior. Kita sangat beruntung kalau di psikologi antara tradisi yang dulu dibangun oleh Bapak Psikologi di Indonesia, Pak Slamet Iman Santoso, itu antara junior dan senior itu walaupun kita orang timur ya, tapi antara junior dan senior itu bisa panggil nama langsung atau kalau mau ya panggilnya Mas gitu. Kayak kamu manggil saya Mas, dulu waktu saya kuliah dekan saya pun dipanggilnya Mas gitu. Nah, mengecilkan jarak vertikal seperti itu ternyata membuat rasa yang sangat aman untuk mengeluarkan pendapat terhadap orang yang punya otoritas, dan itu jadinya membuat kreativitas saya lebih mungkin keluar. Nah, bayangkan kalau lingkungan kelas dibuat seperti itu sehingga murid itu jadi lebih merasa nyaman kalau mau menyampaikan pendapat mereka, tidak merasa sedang dihakimi. Nah, prinsip-prinsip tentang tentang kreativitas seperti ini, bagaimana kreativitas terjadi, itu kalau yang melatih adalah orang-orang psikologi, itu akan punya dampak yang besar, Len. Oke, teman-teman, sekian sampai sini episode kali ini. Berikutnya kita bakal ngomongin apa nih, Mas? Kita kayaknya akan bicara tentang teori mazhab psikologi supaya kamu bisa melihat lingkungan kamu seperti dengan kacamata teori mazhab. Tadi saya sempat juga cerita juga. Itu kan saya lihat. Ini kita lihat deh video yang ini kayaknya paling lama deh, Len. Oke deh, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, Mas. Oke, Len, thank you ya.